Apa kau berpikir aku ini mesin ATM? Aku tidak bisa mengeluarkan uang semaumu. Hah? Kenapa kau membutuhkan uang lagi? Hei, dengarkan aku baik-baik, mengerti? Gadis yang melihat kami melakukan pembunuhan mungkin akan memberitahu polisi tentang hal itu. Dan polisi akan datang mencariku nanti. Masalahnya aku adalah orang yang menepati janjiku. Aku tidak pernah mengingkari janjiku. Tapi anak buahku nanti akan membocorkan rahasia ini jika mereka diinterogasi. Dan jika itu terjadi, kau akan mendapat masalah yang serius. Lagi pula, kau pasti sudah mengerti bahwa pencuri itu tidak punya kehormatan, kawan. Dengar ya, aku tidak mempekerjakanmu untuk membunuh nyamuk. Aku menyuruhmu melakukan pekerjaan itu agar aku tidak mendapat masalah. Dan singkirkan segala sesuatu yang menjadi ancaman bagiku. Jika anak buahmu banyak bicara, tutup mulut mereka. Apa kau mengerti? Oh, ayolah. Aku tidak akan memberitahu polisi. Lagi pula bagaimana cara menghentikan orang lain berbicara? Tapi ada cara lain. Mau tahu caranya? Coba pikirkan. Bagaimana jika gadis itu tidak pernah sampai ke kantor polisi? Kau mengerti kan? Gadis itu adalah saksi pembunuhan ini. Aku harus menyingkirkannya untuk selamanya. Hei kau, dengarkan aku. Berhentilah membodohiku mulai sekarang. Hei, aku tahu kau ini sedang mengarang sebuah cerita sehingga kau bisa mendapatkan lebih banyak uang dariku. Benar kan? Apa? Apa kau sudah gila? Aku sedang menahan gadis itu. Apa kau mengerti? Aku akan mengirimkanmu foto. Dengarkan aku. Ini ada hubungannya dengan pembunuhan pacarmu. Kau harus membayar semua biaya tambahannya. Paham? Sayang. Kenapa kau tidak beritahu aku sebelumnya? Harusnya kau telepon aku dulu. Risa. Apa? Aku sudah bicara dengan temanmu. Karen memberitahuku dia adalah teman baikmu. Dan kalian kuliah bersama. Dia pasti akan membantu kita. Berita aku tidak menyangka masalahnya begitu serius. Sebenarnya aku sudah menelponnya, tapi aku tidak bisa terhubung. Ketika aku telepon rumahnya, aku dapat kabar bahwa dia di luar India. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Ayo kita ke dalam dan bicara pada polisi. Pak, ketika aku pulang dari mall, seseorang mencuri dompetku. Tunggu sebentar, aku akan ganti kerugianmu. Tolong aku bicara sebentar. Apa yang terjadi? Terima kasih. Ada masalah apa? Pak. Kenapa kau terburu-buru? Tidak, Pak. Bukan seperti itu. Sebenarnya ini kasus yang mendesak. Inspektur, adikku tidak bisa ditemukan. Dia menghilang. Apa kau punya fotonya? Iya, ada. Ini dia. Itu diambil sebelum puja. Ponsel ini miliknya. Siapa dia? Dia adalah adikku. Namanya Sristi dan dia tinggi. Berapa tinggi badannya? Tingginya 5 kaki 11 inch. Ya, benar. Apakah kau yakin dia hilang? Dengar, Pak, ini masalah yang serius. Mereka datang menghadiri puja di rumah kami. Dan ketika mereka kembali ke rumah mereka, semuanya sudah berantakan, Pak. Kau siapa? Apa kau pacarnya? Hubungan kami sangat baik dengan keluarganya. Dan mereka seperti keluarga kami. Nah, itu saja. Seperti itulah, Pak. Begini, Nyonya. Aku sarankan kau mencoba mencari tahu tentang pacarnya saja. Biasanya perempuan kawin lari dengan pacarnya dan mereka membuatnya seolah-olah mereka diculik. Cari tahu dulu. Itu tidak mungkin. Sristi tidak punya pacar. Apakah kau sudah mencobanya? Sudah kubilang itu adalah ponselnya. Aku menunjukkan fotonya padamu. Lalu bagaimana kau bisa? Samir. Siapa Samir? Bukankah Samir pacarnya? Dia ini adalah anggota keluarga kami. Maksudku kami mengenalnya. Dia seperti keluarga dan dia temannya Sristi. Oh, teman. Ya itulah yang aku maksud. Jadi dia pasti pacar. Samir adalah adikku. Dia seperti saudara Dia kami, teman Pak. Sristi. Hei, Kenapa? jangan salah paham. Tidak perlu marah. Aku bekerja di sini sudah 15 tahun. Aku sering menjumpai kasus seperti ini. Seringkali anggota keluarga gadis itu tidak mengetahui bahwa dia punya pacar. Untuk menyembunyikan fakta bahwa dia berkencan dengan seseorang, dia akan memberitahu orang lain bahwa pria tersebut adalah sepupu atau temannya. Kau tahu setelah beberapa bulan menjalin hubungan, banyak wanita yang kawin lari dengan pacarnya. Gadis itu muncul setelah beberapa bulan dan menangis. Dia memberitahu anggota keluarganya bahwa dia hamil. Anggota keluarga seringkali akhirnya memaafkan gadis itu. Maksudku, apa kau mengerti apa yang ingin aku katakan ini? Tolong, Inspektur, kau salah paham. Kenapa kau tidak mempercayai kami? Sristi tidak punya pacar. Pengalamanmu tidak sesuai dengan situasi kasus ini. Kau tidak berhak menuduh putriku. Aku bukan salah satu ibu seperti mereka. Jika aku mengetahui bahwa putriku berkencan dengan seseorang dan jatuh cinta padanya, aku akan biarkan dia menikah dengan
Dan dia tidak perlu kawin lari seperti ini. Nah, itu artinya, apakah kau ingin mencoba menjelaskan bahwa putrimu itu adalah gadis modern? Kalau begitu, dia pasti bosan dengan kehidupan keluarganya. Dia ingin menjauh darimu dan menjalin hidup sesuai keinginannya. Mungkin itu sebabnya dia pergi. Dia pasti merencanakan semuanya agar terlihat seperti dia diculik. Pengalamanku berkata seperti itu. Persis sama seperti Pak Inspektur, jangan terlalu banyak bicara dan mulailah penyelidikannya cepat. Hei, tolong jaga bicaramu. Lalu kenapa jika kau mengatakan pemain kriket terkenal? Aku tidak peduli siapa dirimu. Ini adalah kantor polisi. Aku membuat keputusan di sini. Baik itu selebriti atau pencuri, semua orang diperlakukan sama di sini. Mengerti? Baiklah, jaga dirimu. Pengalamanku tidak mungkin Kalau sama. begitu, buatlah keputusan. Cepat! Kau tidak mempercayai apapun. Berhentilah membuat asumsi dan lanjutkan penyelidikan ini. Kau pikir kau berpengalaman? Aku tidak peduli. Mulai saja penyelidikan. Hei, tolong jaga bicaramu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Apa kau mengerti? Aku tahu bagaimana kelanjutannya. Apa yang ingin kau buktikan? Ya, aku bisa. Aku lebih pintar darimu. Kau mengerti? Apa kau gila? Ayo ikut Tunggu denganku. sebentar, tunggu sebentar. Sudah, kau tahu jabatanmu kan? Kau itu seorang inspektur. Jangan buang waktu untuk menilai karakter gadis itu. Kalau terjadi pada adikku, bagaimana? Beraninya kau menceramahiku tentang cara melakukan pekerjaanku. Beraninya kau memberitahu Dia tidak apa berguna. yang harus aku Ayo lakukan. ikut denganku, Karan. Ayo. Ceramahiku. Ayo, Beraninya kau. Ayo ikut denganku. Berani Ayo. sekali kau di depanku menceramahiku. Pergilah. Ayo ikut denganku. Jangan bereaksi berlebihan. Berhentilah bertingkah kekanak-kanakan. Dia seorang inspektur polisi dan dia tidak akan tahan dengan sikapmu. Dia mungkin menolak membantu kita. Lalu Mereka apa lagi, brengsek. Prita? Apa yang bisa kulakukan? Apa kau mau aku mendengar omong kosongnya? Hah? Bagaimana aku bisa diam ketika dia menanyakan tentang si Risti? Seharusnya dia membantu warga sipil, bagaimanapun juga. Dia adalah seorang petugas polisi, tapi itu masalahnya. Mereka mengambil keuntungan dari posisinya. Mereka gagal lakukan tugasnya. Dia bicara omong kosong. Si Risti sekarang menghilang. Seharusnya dia membantu kita. Aku tahu. Tapi siapa yang membutuhkan saat ini? Akulah yang membutuhkannya. Aku harus temukan si Risti bagaimanapun caranya. Dia memegang banyak kekuasaan sebagai petugas polisi. Jadi kita harus menggunakannya untuk menemukan si Risti. Kau Apa tidak lagi bisa yang harus melawan. kulakukan? Aku harus memohon padanya. Oke, baiklah. Tolong kau tenang. Jika kau bicara dengannya dengan nada seperti ini, dia tidak akan pernah membantu kita. Apa yang akan kita lakukan jika dia menolak membantu kita? Biarkan Risap yang menanganinya. Aku akan bicara pada Bapak dengan penuh rasa hormat. Dan aku berharap Bapak juga akan melakukan itu. Aku sama sekali tidak meragukan pengalaman Bapak. Dan aku juga tidak tertarik untuk mengetahui asumsi Bapak. Pertama, dengarkan dulu masalah kamu. Dan setelah itu, aku ingin Bapak menyelidiki masalah ini. Lakukan saja tugas Bapak. Hanya itu yang kuinginkan. Oke. Ceritakan apa yang telah terjadi. Ibuku, putri sulungku Prita dan aku pergi ke kediaman Lutra untuk menghadiri puja di sana. Sristi pelayan rumah kami dan Janki, mereka ada di rumah, tidak ikut bersama kami. Tapi ketika kami kembali, seluruh rumah sudah berantakan. Seperti ada yang mendobrak masuk ke dalam dan terjadilah perkelahian di sana. Dan Sristi tidak terlihat sampai sekarang. Jam berapa kau sampai di rumah? Sekitar kejadian ini terjadi 1 jam yang lalu. Saat kami kembali, Sristi sudah tidak ada di rumah. Berarti dia sudah hilang. Maksudmu dia hilang hari ini? Seharusnya kau bilang dari tadi. Begini Tuan, biar aku jelaskan. Ini adalah kasus orang hilang. Dan dalam kasus seperti ini, orang tersebut harus menghilang setidaknya selama 24 jam agar kami dapat mengajukan keluhan atau mengambil tindakan hukum. Orang tersebut bisa saja keluar rumah. Tapi rumah kami sudah... Tolong dengarkan aku, Pak. Bapak sama sekali tidak berhak untuk membuang-buang waktu kami. Ini belum waktunya. Itu tidak bisa diterima. Saat kami memberitahu bahwa Sristi hilang, Bapak seharusnya bertanya kepada kami sudah berapa lama dia hilang. Tapi sebaliknya Bapak malah mulai membuat asumsi tentang dia. Kami tidak tertarik. Bapak mengerti itu? Dengar, aku tidak ingin membuang-buang waktu. Apa kau tidak mengerti? Ini adalah kasus orang hilang. Kami tidak dapat mengajukan keluhan atau mengambil tindakan hukum sampai orang tersebut menghilang setidaknya selama 24 jam. Jika saja aku mengetahui saat pertama kali aku datang, aku pasti akan mengerti, Pak. Aku akan pergi. Bapak tidak perlu memberitahu. Ayo kita pergi. 24 jam. Aku akan cari solusinya, Bi. Ayo. Risap. Hei, tunggu. HP-mu. Diam kau. Periksa ikatannya. Apa masih utuh? Nyonya, aku perlu mengambil fotomu. Dasar kau gila! Masalahnya, bos memintaku untuk mengambil fotomu. Jadi alangkah baiknya jika kau memberikan senyuman terbaikmu. Kau tidak mau tersenyum? Tidak masalah, aku tidak peduli. Baiklah, awasi dia. Aku harus pergi. Tidak, tolong jangan masuk ke dalam. Mereka sedang bicara. Risap, Bibi, ada apa?
Risap, apa kau bicara dengan mereka? Apa mereka setuju dengan membantu kita? Aku hanya ingin Sristi pulang. Polisi menolak membantu kita saat ini. Apa maksudmu? Jadi polisi itu tetap tidak mau membantu? Mereka bilang itu kasus orang hilang dan bisa mengajukan setelah 24 jam. Tapi 24 jam? Aku pikir kita harus pulang sekarang. Kita pulang dan mencari tahu apa yang harus dilakukan. Bibi, kami ada di sini. Segalanya akan baik-baik saja, oke? Sudahlah, polisi tidak berguna. Ini dia, Bos. Aku sudah mengambil foto gadis jangkung itu. Wah, ini hebat. Iya. Dengarkan aku. Aku mengirimmu foto gadis itu, jadi tetap aktifkan ponselmu ya. Apa kau mengerti? Sristi. Itu berarti Sristi melihat Tapsi dibunuh. Kita sudah tamat. Kita tamat, sayang. Sayang, permainan kita sudah berakhir. Aku ingin memberitahumu kalau semuanya sudah terlanjur. Dia akan menceritakan semuanya. Semua ini terjadi karena Tapsi. Nah iya benar, kau menyukainya bukan? Apa yang kau katakan, sayang? Kenapa kau membicarakan Tapsi sekarang ini, ha? Sayang, dengarkan aku. Apa-apaan ini? Hentikan. Semua ini terjadi karena kau. Apa perlu memberinya tumpangan? Hah? Sekarang lihat. Kita mendapat masalah. Kau ingat, aku tidak ingin mendapat masalah lagi. Kau mengerti? Apa kau sudah tidak waras? Kau hilang akal. Kau bicara omong kosong. Apa kau tahu, hari ini kita mendapatkan masalah karenamu, bukan aku. Karena aku? Ya, itu karenamu. Kau yang memberiku nomor teleponnya, Seru atau apapun namanya itu. Dan kemudian, dia membuatku bertemu orang jahat itu. Awalnya aku hanya berencana untuk membuat Tapsi berada di rumah sakit sampai aku menikah dengan Prita nanti. Dia melakukan kesalahan dan sekarang dia ingin aku membayarnya. Dan siapa? Orang paling bodoh di dunia ini. Semuanya berjalan seperti jarum jam. Aku bertunangan dengan Risap, kau bertunangan dengan Prita. Aku tidak tahu apa yang membuatmu hingga kau melibatkan Tapsi. Aku tidak mengerti apa yang harus aku lakukan denganmu. Bagaimana kalau begitu? Hei! Jangan bicara lagi. Aku tidak perlu membuktikan kepada siapapun siapa aku dan apa yang bisa kulakukan. Aku seorang petarung. Tapi apa kau tahu? Aku ini selalu melukai egoku. Apa kau tahu itu, sayang? Dan ini belum berakhir. Kau mengerti? Kenapa tidak? Tapsi biasa memanjakan egomu. Dia memanggilmu apa? Pria tampan. Kau dulu suka saat dia memanggilmu tampan. Sekarang rasakan akibatnya. Bahkan aku juga menderita. Dengar, bisakah kau diam sekali lagi? Aku memberimu peringatan terakhir. Jangan bicara lagi jika aku kehilangan kesabaran. Kau tahu apa yang akan kulakukan. Apa kau mengerti? Menyebalkan. Sekarang juga, aku akan segera menelepon Neil dan menyuruh Neil untuk membunuh Sristi dan mengakhiri masalah ini. Sristi telah menjadi masalah bagi kita. Sekarang, kita akan menyingkirkannya. Aku akan memberi Neil uang sebanyak yang dia mau. Dan aku akan menyuruhnya membunuh Sristi pada hari ini juga. Kau sudah pulang. Mana Sristi? Kenapa tidak ikut? Di mana kau meninggalkannya? Bukankah Risap ke sana? Risap, syukurlah kau di sini. Kalau kau di sini, di mana Sristi? Kenapa lama sekali? Nenek, Sristi akan segera pulang. Jangan khawatir. Polisi bilang bahwa mereka tidak bisa mengajukan pengaduan sampai hilang 24 jam. Setelah itu mereka akan bantu kita, Nek. 24 jam? Sudahlah, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Nenek, tolong tenangkan dirimu dulu. Entah bagaimana kondisi Sristi di sana. Prita, apa yang kau lakukan? Nenek juga bisa menangis. Aku tidak mengerti apapun. Aku ingin adikku. Lakukan apapun, tapi temukan dia.
Dia tinggi, dia keras kepala, dia suka melakukan segalanya sesuai keinginannya. Tapi bagaimanapun juga dia itu adikku. Seseorang telah menculiknya. Aku tidak tahu apa yang membuatmu begitu sibuk. Aku hanyut di duniaku sendiri. Dia tidak menelponku, tapi aku tidak bisa menjawab panggilannya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Prita, aku tidak pernah. Sudah tenanglah, Prita. Tidak akan terjadi apa-apa pada Sristi. Aku sudah berjanji kan? Karan sudah bilang apa yang akan diperlukan. Dan sekarang kami berdua akan menanganinya bersama-sama. Aku hanya ingin memberimu janji. Janji yang dibuat oleh Karan padamu tidak akan diingkari. Dimanapun Sistri berada, kami akan temukan. Aku janji padamu. Dengar, jangan khawatir. Coba Bibi jelaskan padaku. Apa ada tetangga Bibi yang melihat Sristi masuk ke dalam rumah ini atau mungkin keluar? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu kalau Bibi Jangki tahu siapa itu mereka. Dia pasti telah melihat preman-preman itu. Yang dikatakan Prita benar. Karan, Sristi duduk di kamar Janki. Dia pasti sudah melihat semuanya. Dan apa kau menyadarinya? Dia terus menangis, seolah ingin memberitahu kita sesuatu. Iya kan? Artinya Bibi Janki bisa memberi kita petunjuk. Tidak apa-apa. Kalau dia tidak bisa bicara, dia bisa memberitahu kita melalui isyarat. Ayo. Ayo kita tanyakan pada Janki sekali lagi. Ayo, Bu. Bibi Jangki. Janki, dengarkan aku baik-baik ya. Janki, kau ada di sini saat semuanya terjadi kan? Kau melihatnya kan? Bibi Jangki, kami tidak bisa menemukan Sristi dimanapun. Kau pasti melihat sesuatu. Beri kami petunjuk agar kami mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Tolong bantu kami, kau pasti melihat sesuatu. Bibi Janki, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi tolong jawab pertanyaanku dengan mengedipkan matamu. Jadi maksudku, apa kau kenal dengan orang yang datang? Maksudnya apa Nyonya Aurora mengenalnya? Dia mengenalnya? Iya, dia mengenalnya. Dia mengedipkan matanya. Bibi Jangki, Sristi bersamamu sepanjang malam. Dia pasti memberitahumu sesuatu. Apa dia memberitahumu sesuatu? Apa dia takut? Aku merasa dia takut akan sesuatu. Apakah dia memberitahumu sesuatu? Lihat. Aku rasa dia tahu. Bibi Jangki tahu segalanya. Tanda terima ini. Ada tanda tangan Neil di sana. Neil. Lihatlah dia. Janki melihat ke arah sana. Ada tanda terima sumbangan. Ini yang kami buat untuk doa semalam. Nel yang memberikannya. Nel memberiku tanda terima ini saat aku memberikan sumbangan padanya. Aku yakin Neil berada di balik ini. Sristi pasti pergi untuk bertengkar dengannya demi aku. Dan dia pasti... Tunggu sebentar. Siapa nih? Dia komplotan area daerah ini. Tapi apa hubungannya dengan Sristi? Dia tidak ada hubungannya dengan Sristi. Tapi Sristi harus berjuang demi aku. Tapi kenapa Sristi bertengkar dengan Neil? Karan, kau datang untuk mengantarku kemarin kan? Iya. Ada beberapa orang berdiri dengan sepeda motornya. Orang-orang yang tidak bergerak bahkan setelah kau membunyikan klakson. Salah satunya adalah Neil. Ketika aku lewat, dia itu berperilaku buruk terhadapku. Jadi aku memperhatikannya. Setelah pulang ke rumah ketika aku memberitahu ibu dan Sristi tentang hal itu, Sristi menjadi sangat marah. Aku menyuruhnya untuk tidak menemui Neil. Tapi aku yakin dia pasti menemui Neil untuk membalasnya. Neil itu orang yang jahat. Dia tidak memiliki rasa kemanusiaan. Dia pasti melakukan ini untuk memberikan pelajaran. Ibu, Neil adalah orang di balik semua ini. Beraninya dia. Aku tidak akan mengampuninya. Karan,
Kita sudah mendapatkan petunjuk. Jangan buang waktu. Ayo kita pergi. Ayo, cepat. Ya, Bibi aku Jangki, juga terima ikut. kasih banyak. Terima kasih, Bibi. Ayo Sarla. Ibu tetap di sini saja, tetap bersama Janki. Aku akan kembali nanti. Karan, Risap, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tidak perlu pergi kemana-mana. Sekarang kita tahu orang di balik semua ini, kita akan memanggil polisi. Kami akan menceritakan semuanya pada mereka. Bibi Aurora, Bibi tidak mengerti. Kalau sampai polisi tahu, ini akan berbahaya untuk Tidak, kita. itu tidak akan terjadi. Itu hanya menguntungkan kita saja. Jika mereka menemani kita, itu akan baik bagi kita. Dan Ini sangat berbahaya. Tolong coba mengerti tidak, perkataanku. Risap, Karan tidak siap mendengarkanku. Coba untuk bertukar pikiran dengannya. Kau saja yang bicara. Dia tidak mengerti. Mereka itu sangat berbahaya. Sarla, Kita tidak bisa bicara dengan mereka karena mereka bersenjata. Bibi Mereka Sarla, bisa tenang menyakitimu. dulu. Hal seperti ini tidak akan terjadi. Kami ada di sini. Kami akan membantu Bibi semampu kami. Benar. Percayakanlah pada kami. Sampai jumpa lagi. Iya, tapi Ibu, Karan dan Risap itu benar. Tolong biarkan mereka menangani semua ini. Rita, mereka ini payah. Setidaknya kau harus bertindak cerdik. Katakan pada mereka kalau orang-orang itu adalah preman. Kau tahu kan Nel bisa melakukan apa saja? Mereka berjalan berkeliling dengan senjata. Aku ingin Sristi kembali ke rumah dengan selamat. Tapi aku tidak bisa membiarkan kalian menempatkan diri kalian dalam bahaya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Bagaimana kalau mereka menyakiti seseorang? Tolong jangan Bibi pergi. Aurora, tolong dengarkan aku. Aku akan menjelaskan padamu kenapa kita tidak perlu memberitahu polisi. Karena para pemimpin politik ini mempunyai koneksi. Dan bahkan orang yang menyuruh Nel ini harus memiliki koneksi di Departemen Kepolisian. Itu berbahaya. Benar sekali. Jika ada polisi yang ternyata adalah kenalan Nel, dan jika dia beritahu Nel bahwa kami mencurigainya, dia akan segera menghapus semua bukti-bukti itu. Benar sekali. Dia sudah menahan Sristi. Bagaimana kalau ada yang tidak beres? Itu alasannya kita tidak boleh melapor polisi. Kita akan selamatkan Sristi, Bibi. Aku akan menelpon MLA. Aku harus melakukannya. Tidak, Bibi. Kalau kau menelpon MLA, Nel akan mengetahuinya. Dia akan mengetahui bahwa kita mencurigainya. Itu bisa membahayakan nyawa Sristi. Jadi jangan lakukan itu. Kalau Bibi sampai melakukannya, nyawa Sristi akan dalam bahaya. Tidak. Kalian tidak boleh pergi. Aku tidak ingin kalian membahayakan hidup kalian sendiri. Bagaimana kalau terjadi kesalahan? Bagaimana kalau mereka menyakiti kalian? Apa yang harus kukatakan pada Raki? Aku tidak akan mampu menghadapinya. Bibi Sarla, tenang dulu. Tenanglah. Aku berjanji pada Bibi bahwa tidak akan ada yang salah. Tidak akan ada kerugian akan menimpa Karan, Prita, atau aku. Tidak ada yang salah. Percayalah, kami akan menjaga diri kami sendiri. Dan serahkan semuanya kepadaku. Tolong, jangan khawatir. Ibu tenang saja di sini. Aku merasa Sristi sedang dalam bahaya. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Aku tidak akan membiarkan hal buruk menimpa adikku. Aku berjanji padamu, Ibu. Baiklah, tapi biarkan aku ikut. Aku ikut Bibi, ya. tolong dengarkan aku. Kami akan membawa Sristi pulang dengan selamat. Aku janji. Bibi Sarla, Karan dan aku telah menjanjikan sesuatu padamu dan kami tidak akan pernah ingkar. Aku juga sudah membuat janji sebelumnya. Dan apakah aku pernah menarik kata-kataku kembali? Bibi Sarla, tenang. Aku mohon. Tetaplah tinggal di rumah. Dan kami akan membawa Sristi pulang. Ayo Kak, kita sudah terlambat. Tolong cepat sedikit. Aku ingin tahu bagaimana kondisi Sristi. Ibu, Hati-hati, aku akan bawa Sristi pulang. Ini peringatan terakhir untuk kalian. Tolong lepaskan ikatanku. Biarkan aku pergi. Kalau aku berhasil kabur dari sini, aku bersumpah akan menyulitkan kalian semua. Aku ingat wajah kalian dengan baik. Aku ingat semua wajah kalian. Aku akan memberikan informasi pada polisi. Aku akan memberitahu semua orang tentang tindakan kalian yang mengerikan dan tidak bermoral. Aku akan tuntut kalian dengan tuduhan tindakan pelecehan. Dan aku pastikan kalian semua akan masuk dalam penjara. Diam. Kau yang diam! Kau yang seharusnya malu pada dirimu sendiri. Kalian berempat menculikku dan juga membawaku ke sini. Sekarang, lepaskan ikatanku. Ayo lepaskan! Kau jangan keterlaluan ya. Nanti aku hajar baru tahu rasa. Dasar pria kurang ajar. Coba sentuh aku kalau kau bisa. Berhenti bersikap tidak sopan. Kami memiliki reputasi. Apa kau mengerti? Kau mengharapkan rasa hormat dariku? Kau punya reputasi? Apa yang kau katakan? Apa kau pernah ke sekolah? Apa kau tahu perkalian? Kau itu cuma anak buah. Pernahkah kau berdoa kepada Tuhan? Pernahkah kau meminta restu dari ibumu sendiri? Apa kau selalu jahat? Pernahkah kau melakukan sesuatu yang baik dalam hidupmu? Dengar ya, kau tidak boleh bicara sembarangan sepanjang waktu. Kau tahu namaku adalah Seru. Aku ketua geng ini. Sheru?
Sheru adalah nama yang diberikan untuk anjing. Nama anjing jauh lebih setia dibandingkan pria sepertimu. Kalian para pria berwajah buruk ada di sini untuk berurusan denganku. Cepat lepaskan aku! Aduh, aku tidak tahan lagi. Sebaiknya aku pergi. Tolong, kau tangani dia. Aku tidak tahan lagi. Jadi pergilah kalian! Ibu. Ya, katakan, Bu. Apa? Ibu, jangan khawatir, Ibu. Aku akan ke sana. Aku datang. Dengar, ibuku membutuhkanku saat ini. Aku harus segera pulang. Pergi dan tangani dia. Kau mampu melakukannya, kan? Iya, Bos. Ini jalurnya. Aku yakin rumah komplotan itu ada di jalur ini. Kau yakin? Iya, aku yakin mereka ada di sini. Ayo. Buka pintunya, keluar! Keluar kau! Buka pintunya! Neil! Ayo, Neil, buka pintunya! Prita, kau mengenal Neil? Iya, aku mengenalnya. Apa kau bisa mengenali dia? Iya. Beritahu aku. Tunjukkan padaku. Aku akan menghajarnya sampai babak belur. Akan kutunjukkan padanya konsekuensi menculik adik sahabat. Ketuk pintunya, panggil dia keluar. Neil! Ketuk lagi. Apa ada orang di dalam? Buka pintunya! Pasti dia melihat kita datang. Itu sebabnya dia tidak buka pintu. Apakah kita harus mendobrak pintu ini? Iya. Apalagi yang kau tunggu lakukan? Oke, mundur. Menyingkir, Prita. Apa dia nih? Bukan. Dengar, Sheru. Hei, awasi dia. Ibu sudah menelponku. Aku akan pulang. Oh, jadi anak mama. Apa yang terjadi? Apa ibumu menelponmu lagi? Apa yang ibumu katakan? Orang tuaku sedang bertengkar. Apa kau punya masalah? Hah? Kau dengar apa yang dia bilang? Orang tuanya sedang bertengkar. Oh. Hei, kenapa kau tertawa? Hah? Kenapa kau mengejekku? Apa yang lucu soal itu? Setiap keluarga punya masalah. Ini bukan hal yang lucu, tapi mengejutkan jika orang tuamu berpikir bahwa kau bisa menyelesaikan masalah mereka. Hah, ini sangat lucu. Mereka tidak tahu bahwa kau benar-benar bodoh dengan berkeliaran bersama dua boneka ini. Bos, sudah aku bilang, gadis ini akan membuat kita gila. Dia bicara terus tanpa henti. Kau pikir kau berani, ya? Kau tidak tahu apa yang bisa aku lakukan padamu. Kau belum tahu siapa aku. Mengerti? Aku tahu kau bisa melakukan apa saja kepadaku. Apalagi yang bisa diharapkan dari seorang pecundang. Kau akan memukuliku, kan? Kau akan memukulku dan menyiksaku, kan? Jadi lepaskan ikatanku. Lalu akan kutunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan. Jika kau punya nyali, hadapi aku sendirian. Jangan menerima bantuan dari anak buahmu yang pengecut itu. Dan kalau kau membutuhkan bantuan mereka, silakan saja. Aku akan lawan kalian semua. Aku ini pemberani seperti singa betina. Jangan pernah mengira kalau aku seperti gadis yang sudah kau lenyapkan. Gadis malang itu bahkan tidak tahu kalau kalian semua ternyata seorang pecundang. Hei, tutup mulutmu. Apa yang akan kau lakukan? Selesaikan kalimatmu. Apa yang akan kau lakukan? Bos, dia akan membuat kita kehilangan akal. Kau harus lenyapkan dia secepat mungkin. Hei, diam. Tutup mulutmu. Aku sedang bicara dengannya. Kau memegang lengan kakakku, kan? Apa kau tidak sadar kau itu terlalu sombong? Kau pikir kakakku naif dan polos sehingga tidak bisa melakukan apa-apa? Dia akan membalikkan seluruh dunia untuk menemukanku. Apa kau mengerti sekarang? Jadi lepaskan. Benarkah? Katanya kakaknya akan membalikan dunia untuk menemukannya. Hei, dia bahkan tidak akan mengetahui keberadaanmu di mana. Kakakku pasti akan datang dan membuatmu membayar atas tindakanmu ini. Ingat itu baik-baik. Apa kau Tuli? Kami sudah mengetuk pintu begitu lama. Kenapa lama sekali kau membuka pintunya? Hei, kau kemana? Di sini saja. Hei, tunggu. Neil! Neil! Sristi! Keluarlah kau! Di mana Sristi? Sristi! 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 Kau ada di mana? Sristi! Sristi! Tunggu dulu. Aku tidak bisa bicara karena ada sesuatu di mulutku. Neil tidak ada di rumah. Kau berbohong. Dia pasti ada di rumah. Ayo kita periksa rumahnya. Kau ke sana. Aku ke sini. Sudah aku bilang Neil tidak ada di rumah. Sristi! Siapa Sristi? Sristi! Sristi!
Di mana siapa? Siapa Sristi? Sristi itu adikku. Putramu telah menculiknya. Sekarang beritahu kami di mana Nel berada. Jika dia mencoba menyakiti Sristi dengan cara apapun, aku tidak akan membiarkan. Yang mana dia? Nel tidak ada di sini. Diam! Aku sudah tahu Nel tidak ada di sini. Di mana dia sekarang? Nel ada di Delhi. Delhi? Apa? Ya, dia tidak akan kembali selama seminggu atau lebih. Kemari. Dengar, aku bertanya padamu dengan sopan. Kapan Nel pergi dan dengan apa? Apa dia pergi dengan pesawat, bis, kereta api, atau bajai? Bagaimana dia pergi? Nel pergi tadi malam. Kalau adikmu hilang hari ini, Nel tidak mungkin berada di balik semua ini karena dia di Delhi. Mengerti? Sekarang kalian semua harus pergi. Aku dan suamiku sedang bertengkar. Kalian datang ke sini untuk mengganggu kami. Keluar dari sini. Bagaimana kalian bisa masuk? Risap kenapa? Kenapa dia tidak menjawab teleponku? Dia selalu menjawab teleponku. Ada yang salah. Jawab teleponnya, Risap. Ayo. Ya, Samir, katakan. Halo Risap. Apa kalian semua ada di kantor polisi? Tidak, kami di Cembur. Kenapa? Apa yang kau lakukan di sana? Samir, aku tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sekarang. Aku akan pergi dan memeriksanya di tenda. Seseorang mungkin pernah melihatnya. Kau selesaikan teleponmu dulu, aku akan periksa. Ya, pergilah bersamanya. Halo? Kenapa kau diam saja? Halo Risap. Hai, Samir, aku harus bilang apa? Aku tidak mengerti. Sebenarnya Nil dan komplotannya itu, mereka sudah menculik Sristi. apa? Apa maksudmu? Kenapa kau bereaksi seperti ini? Kau tidak tahu. Aku pikir kau sudah bicara pada Bibi Sarla. Tidak, Risap. Aku tidak tahu. Aku akan datang ke sana. Kirimi aku lokasinya. Dia sangat terburu-buru. Dia menculik Sristi. Kau masih hidup sekarang. Kau bisa bicara sebanyak yang kau inginkan, silakan. Karena sebentar lagi kau akan diam untuk selamanya. Kau tahu, kami ini dibayar untuk membunuhmu. Begitu aku dapat uangnya, aku pasti akan segera menghabisimu. Dan kau akan dibungkam selamanya. Kau mengerti? Awasi dia. Aku akan kembali. Hei Risap, ada kabar tentang dia? Lebih baik kau tenang saja dulu, jangan terburu-buru. Hei, kau... apa kau temukan sesuatu? Aku rasa tidak. Orang-orang sibuk berdoa, tidak ada yang melihat apapun. Tidak ada yang bisa membantu kita. Tapi Prita, orang-orang itu pasti mengunjungi tempat tersebut. Bagaimana mungkin orang-orang tidak menyadari jika Sristi mengeluarkan suara? Aku tidak mengerti. Ada banyak kebisingan di dalam. Mungkin mereka tidak bisa mendengarnya. Risap, aku tidak tahu apakah itu masuk akal atau tidak, tapi saat aku hendak mengantar pendeta itu pulang, sebuah mobil van melewati rumahnya. Pria yang mengemudikan van itu aneh. Dia terus membunyikan klakson. Tin, 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 terus begitu sepanjang waktu, dan itu membuatku gila. Lalu aku mendengar suara Sristi. Suara itu berasal dari dalam van. Aku pikir saat itu aku sedang berhalusinasi. Untuk apa Sristi di dalam sana? Tapi saat kau memberitahuku tentang penculikan itu, aku yakin sekali itu suara Sristi. Dan dia pasti mendengar suaraku ketika aku sedang bicara dengan pria itu. Dia mungkin minta bantuan. Kau mendengar suara Sristi, kah? Kalau begitu, kita tidak boleh mengabaikannya. Iya, beberapa pria ada di sana di dalam van. Aku tidak mengenal Neil. Aku tidak tahu seperti apa dia dan apa dia ada di sana atau tidak. Tunggu sebentar. Kita akan bertanya pada penjual itu. Jalan ini kan menuju ke rumahnya Nel. Dia mungkin tahu kalau terjadi sesuatu di sini. Dia pasti punya informasi. Iya, ayo. Tuan, pernahkah kau melihat adikku? Tidak, maksudku namanya Sristi. Dia itu tingginya sekitar 6 kaki. Dia juga memiliki rambut panjang. Apa pernah kau melihatnya di sini? Tuan, apa kau kenal Neil? Apa dia gunakan van berwarna silver? Bukan hanya mobil van berwarna silver, tapi dia juga punya banyak mobil termasuk jeep, sepeda motor. Aku tidak tahu nama semuanya. Tuan, aku bertemu Neil di pagi hari ketika aku pergi untuk mengambil daun sirih. Saat itu, dia sedang mengemudikan jeep dan van itu berjalan di sampingnya. Salah satu anak buahnya sedang mengemudikan van itu. Kalau begitu, berarti keluarganya berbohong tentang pergi ke Delhi. Karan, tunggu sebentar. Kau mengatakan kalau kau bertemu dengan Neil di pagi hari. Di mana kau bertemu dengan dia? Dekat gudang tua.
jalan lurus dan belok kanan. Iya, ambil kanan dari sini dan lurus saja. Kemudian belok kiri, lurus dari sana. Terus jaraknya sekitar 10 km dari sana. Oke, itu saja. Terima kasih, terima kasih. Dia pasti membawa Sristi dengan van itu. Kalau begitu ayo cepat. Ayo. 12, 13, 14, 15. Tahukah kau seperti apa perasaanku? Aku merasa seperti mesin ATM dan dia memanfaatkanku. Sudahlah. Sayang, dengar, apa kau harus pergi? Aku merasakan firasat buruk, tapi menurutku kau sebaiknya tidak pergi ke sana. Ambil ini. Kau pergilah ke sana. Atau kita kirim orang lain. Kenapa kau itu selalu dipenuhi dengan pikiran negatif? Dan kau selalu berpikir negatif. Dan bagaimana bisa kau menghasilkan begitu banyak pikiran negatif, ha? Gunakan sedikit akal sehatmu. Jika aku mengirim orang lain, mereka akan mengetahui rahasiaku. Jadi aku harus melakukan tugas ini sendiri. Tapi aku tidak ingin pergi ke sana dan beri mereka uang untuk membunuh Sristi. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku tidak punya pilihan. Penjahat itu telah membuatku mendapat masalah. Sekarang aku harus pergi ke sana dan menyelesaikannya. Sampai jumpa. Prita, katakan padaku, kenapa para preman itu menculik Sristi? Apa yang dilakukan terhadap mereka? Sristi tidak melakukan apapun. Akulah yang berselisih dengan Neil. Dia telah menghalangi jalanku. Dia melontarkan kalimat yang melecehkan. Jadi aku berdebat dengannya. Itu yang membuatku kesal. Ketika aku sampai di rumah, ibu dan Sristi bertanya kepadaku apa yang terjadi. Aku memberitahu ibu semua apa yang telah dilakukan Neil kepadaku. Sristi marah mendengarnya. Dia pergi dan melawannya. Entah bagaimana kami menghentikannya dan menyuruhnya untuk tidak pergi ke sana. Dan kami memberitahunya bahwa mereka itu preman dan dia tidak boleh main-main dengan mereka. Tapi aku yakin dia pergi untuk memberinya pelajaran. Kenapa kau harus berkelahi dengannya, Prita? Seharusnya kau menghindarinya kalau dia menggodamu. Kau seorang dokter, hah? Kenapa kau harus menceramainya? Kau tidak perlu melakukan hal semacam itu. Kau tahu apa yang dia lakukan? Dia menghalangi jalanku, membuatku kesal. Dia mengatakan hal-hal vulgar tentang karakterku. Dia bilang, kenapa kau punya pacar di luar? Kenapa kau tidak menjadikan aku pacarmu? Dan dia juga mengarang cerita tentang hubunganku denganmu dan juga Risab. Aku menjadi sangat marah, sehingga aku mengangkat tangan untuk menamparnya. Tapi Neil malah meraih tanganku dan mulai meremas tanganku. Tunggu sebentar. Dia memegang tanganmu dan kau bahkan tidak memberitahuku. Beraninya dia melakukan itu. Apa bedanya aku memberitahumu atau tidak? Dia menculik Sristi sekarang. Prita, dia meraih lenganmu. Masuk ke mobil. Apa maksudmu? Apa perlu aku menjawab pertanyaan itu? Apa aku akan menyelesaikan semuanya sendiri? Dasar laki-laki pendek. Iya, Sristi benar. Aku ini orang yang bodoh. Aku mendengar suaranya, tapi aku pikir itu hanya hayalanku saja. Ya Tuhan, dia sangat dekat denganku saat itu. Aku bisa saja menyelamatkannya. Aku yakin dia mengenali suaraku dan memanggil namaku dengan harapan aku bisa menyelamatkannya. Dia tahu aku ada di sana dan aku akan melakukan sesuatu. Tapi tidak aku lakukan. Aku ini sungguh bodoh. Prita, tolong jangan menangis. Aku tahu sulit sekali bagimu untuk bisa mengendalikan perasaanmu itu. Tapi tolong coba lakukan. Aku pastikan padamu kalau kita akan menemukan Sristi dan membawanya pulang dengan selamat. Percayalah, kita bisa melakukannya. Kau jangan menangis. Prita, apa aku boleh memberitahumu sesuatu? Tidak ada seorang pun yang berhak menyentuhmu tanpa izin. Dan Neil melakukan sesuatu yang salah. Dia akan membayar tindakannya.
Iya. Hei, kau dengar aku ya. Di mana posisimu? Aku sampai sana 20 menit lagi. Aku mengambil uang tunai, bukan mengambil cek. Kau tahu, ini bukan masalah waktu. Butuh waktu untuk menghitung uangnya. Kau tahu berapa uang yang kau minta? 1,5 juta rupiah. Apa kau pernah melihat uang sebanyak itu? Hah? Aku merasa bertanggung jawab untuk memberimu makan, memberimu pakaian, dan juga melindungimu, Neil. Hei, kau dengar ya? Apa kau pikir sekarang kau membantuku, ha? Bagaimanapun juga, kita harus membunuh gadis ini. Dia itu cerewet sekali. Ayo cepat bawa uangnya, lalu aku akan menghabisinya dan pulang dari sini. Oh Tuhan, artinya memang ada seseorang yang menginginkan aku mati. Dan dengar, kau pasti bosan dalam perjalanan kan? Haruskah aku membuatmu berbicara dengannya? Apa kau mau? Apa dia orang yang sama? Yang membayarmu untuk membunuhku. Dan dia pasti orang yang sama yang membunuh Tapsi. Katakan padanya bahwa dia seorang pengecut. Hai dengar dasar pengecut. Kalau kau ingin bersembunyi, lakukan saja. Tunjukkan dirimu kalau kau berani. Aku akan mematahkan semua tulangmu. Ingat itu baik-baik. Jangan panggil aku Sristi kalau aku diam saja. Dengar, kau tetap akan membunuhku. Aku punya hak untuk mengetahui siapa yang menginginkanku mati. Aku ingin tahu, katakan, siapa orang itu? Katakan siapa orangnya. Beritahu tidak ya? Masalahnya adalah sikapmu tidak sopan. Kalau kau bertanya dengan baik, aku pasti akan mempertimbangkan untuk memberitahumu siapa namanya. Ayo. Maaf. Aku mohon maaf. Apa? Maaf. Aku minta padamu tolong beritahu aku siapa namanya. Lagi pula aku akan mati hari ini. Aku berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kematianku ini. Tolong katakan padaku. Siapa orangnya sebelum aku mati? Aduh, Seru, dia ini membuatku sedih. Jadi aku rasa aku harus memberitahunya, iya kan? Iya, aku mohon. Tapi maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Apakah hari ini adalah ulang tahunnya? Ini bukan hari ulang tahunnya, tapi hari kematiannya. Dengar, kau tidak tahu sebenarnya berapa banyak uang yang dia bayarkan untuk membunuhmu. Dan kami mendapatkan lebih banyak uang untuk tidak mengungkapkan namanya. Tapi masalahnya, kau ini adalah gadis yang baik. Kau menjaga kehormatanmu. Kau menjaga martabatmu. Apa kau harus aku beritahu ya? Iya. Tapi kan sudah aku bilang aku tidak bisa memberitahumu. Tapi hatiku ini bilang aku harus mengatakan sesuatu padamu. Dia adalah seseorang yang sudah pasti kau mengenalnya.